Bilani Juwita, Salista, Erni Laila, Emma Lestari, Evita Mukarramah, Fatimah Sudahra, Alwatul Hazar, Imro'atul Azizah, Kamila Aulia, Isa Amelia, Farimah Sadia, Mama Fitriani, yang lain dalam kesini Maitia Yunia, Nabila Zarathustra, Najwa Salsabila, Ida Hanum, Nokita Rahmawati, Nur Husna Aulia, Nurul Hasanah, Nurul Rita Wardani, Ella Dwi Utmarina, Torpia Indonesia, Silsilah Mahfizah, Siti Aminah, Siti Aminati, Siti Nurfadila, Syifa Al-Qabul, Dia Rasul Jannah, Zahra Fita Aulia, Zahra Marisa Nisa, dan Dia Nurul Aini, semuanya ini yang berada ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang kemajuan Daulah Abbasiyah. Ada yang tahu apa saja faktor dari kemajuan Daulah Abbasiyah? Faktor politik dan faktor geografi. Oke. Daulah Abbasiyah itu adalah salah satu daulah Islam terbesar dalam sejarah yang berkuasa dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh siapa? Siapa? Abu Abbas As-Sofa setelah berhasil menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah. Jadi faktor kita akan masuk ke faktor politik. Pindahnya ibu kota negara dari Al-Anbar Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Itu adalah salah satu pemaksud. Jadi di negara Al-Anbar atau Al-Hashimiyah itu sudah tidak efektif untuk dijadikan pusat pemerintahan untuk Bani Abbasiyah. Kemudian dipindahkan ke Baghdad yang lebih strategis dan lebih lebih kuat penduduknya, dukungan dari sumber-sumber yang lain. Maka oleh Abu Al-Mansur itu dipindahkan ke dalam kota Baghdad. Terus yang kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Jadi di dalam kota Baghdad itu banyak cendekiawan yang lebih cerdas dibandingkan di kota sebelumnya. Contoh aja, kenapa kok kita nyari ilmu itu jauh-jauh harus ke kota, harus keluar dari rumah? Ya karena yang di luar kita itu atau yang di pusat itu lebih bagus daripada yang di dalam pedalaman.
Terus faktor yang kedua itu ada faktor sosiografi. Yang pertama itu meningkatnya kemakmuran umat Islam ya. Sudah jelas itu kalau misalkan berdirinya Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah itu sudah meningkatkan kemakmuran umat Islam. Karena apa? Yang tahu ada mana Daulah Abbasiyah ini? Karena para khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah itu berjuang atau memerintah dengan sepenuh tenaganya, sepenuh pemikirannya, dan dia tidak pernah meninggalkan apa yang harus dilakukan oleh khalifah tersebut atau khalifahnya, dirinya sendiri gitu. Misalnya dia dapat amanah dari, misalkan yang pertama itu Abu Abbas Al-Khalifah, kemudian diteruskan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Itu dia tidak merusak susunan atau runtutan yang sudah direncanakan dari awal. Misal kita akan membangun ekonomi, kita akan mengimpor atau mengekspor bahan-bahan dari luar negeri agar kita tidak kekurangan bahan pangan di Baghdad, itu contohnya. Jadi istilahnya itu banyak, istilahnya perekonomian itu tetap berjalan terus menerus gitu. Itu salah satu kemakmuran umat Islam. Terus yang kedua, luas wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam menjadi Muslim yang taat. Terus yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, yang poin ketiga ini asimilasi, jangan tahu asimilasi. Ayo, ada tahu? Jadi asimilasi itu adalah suatu proses pencampuran budaya kebudayaan sekaligus. Jadi kebudayaannya bangsa Arabia kemudian dicampurkan oleh kebangsaan yang ada di kota Baghdad. Jadi misalkan bangsa Persia dengan bangsa Yunani itu kan beda. Itu digabungkan menjadi satu kedaulatan, menjadi satu suatu kebudayaan. Contohnya ya seperti di Indonesia ini, beragam-agam suku tapi digabungkan menjadi satu. Terus yang terakhir adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu peradaban Yunani dalam bait al-hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Nah, jadi di dalam perpustakaan Baitul Hikmah itu ada banyak buku-buku filsafat yang dikarangan oleh perawi-perawinya dari peradaban Yunani dalam bait al-hikmah. Jadi misalkan orang kalau zaman dulu itu mau belajar filsafat itu nggak bingung, tinggal datang aja ke perpustakaan Baitul Hikmah, maka di situ akan banyak sumber-sumber atau narasumber-narasumber yang bisa ditanya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau baca, apa yang nanya ini? Ya, ada yang nanya? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, jadi kesimpulannya, program kemajuan berdaulat Daulah Abbasiyah ini bukan hanya kemajuan semata yang tiba-tiba maju gitu, enggak. Itu adalah usaha-usaha dari khalifah-khalifah atau umat-umat pada zaman Daulah Abbasiyah. Kalau misalkan kita mau maju, ya kita harus